Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar di tema 7 dengan judul Peristiwa dalam Kehidupan. Subtema 1, Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan pada pembelajaran yang pertama. Tahukah anak-anak bahwa peristiwa dalam kehidupan kita itu dibagi menjadi dua? Ada peristiwa yang menyenangkan, contohnya ketika kamu merayakan ulang tahun. Dan ada juga peristiwa menyedihkan, seperti ketika kalian sedang jatuh menaiki sepeda. Nah, baik itu peristiwa menyenangkan atau menyedihkan, harus kita lalui dalam kehidupan kita sebagai bentuk pengalaman dan pelajaran untuk lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan kita. Nah, tidak hanya diri kita, Indonesia pun pernah mengalami peristiwa tidak menyenangkan. Salah satunya adalah peristiwa penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa yang berlangsung cukup lama. Awalnya, bangsa Eropa datang ke Indonesia dengan berlayar. Kemudian diterima baik anak-anak oleh bangsa Indonesia. Tapi lama-kelamaan ternyata bangsa Eropa ini memiliki niat yang buruk terhadap Indonesia. Mereka ingin mengambil semua sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, banyak sekali masyarakat Indonesia yang pada akhirnya menderita karena penjajahan oleh bangsa Eropa. Banyak yang dijadikan sebagai pekerja tanpa digaji. Bahkan mereka tidak diberi makan dan tidak diberi waktu untuk istirahat. Kira-kira apa anak-anak alasan atau penyebab bangsa-bangsa Eropa itu datang ke Indonesia? Ada apa sebenarnya di Indonesia sehingga bangsa Eropa sangat tertarik datang ke Indonesia? Nah, tahukah anak-anak gambar apakah ini? Ya, betul, ini adalah cengkeh. Cengkeh ini memiliki sekali banyak manfaat. Yang pertama, manfaatnya sebagai bumbu masakan. Yang kedua, sebagai dupa untuk sembahyang oleh sebagian besar orang Cina dan Jepang. Yang ketiga, sebagai aromaterapi dan sebagai obat sakit gigi. Yang diambil yaitu minyak cengkehnya. Nah, inilah yang menjadi alasan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Karena di Indonesia itu banyak sekali tumbuh tanaman cengkeh. Dan pada waktu itu, cengkeh itu bernilai ekonomis tinggi. Harganya sangat mahal. Bahkan dulu kalau ditakar dengan emas tuh seharga emas anak-anak. Inilah yang pada akhirnya bangsa Eropa itu menjajah Indonesia. Mereka ingin menguasai seluruh rempah-rempah yang ada di Indonesia. Mereka ingin mengambil semua hasil kekayaan rempah-rempah yang ada di Indonesia, kemudian mereka jadikan sebagai bahan untuk obat-obatan, untuk bumbu masak, untuk dupa tadi, yang akhirnya mereka jual sehingga mereka mendapatkan untung yang lebih. Bangsa Eropa mendapat untung yang lebih, tetapi apakah bangsa Indonesia mendapat keuntungan? Tidak. Keuntungan itu hanya ada di pihak Eropa. Lantas, bagaimana peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia? Ada beberapa negara yang menjajah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu dimulai pada abad ke-15. Bangsa Eropa itu melakukan penjelajahan samudra. Berawal dari bangsa Portugis yang mendarat di Malaka pada tahun 1511, kemudian disusul oleh bangsa Spanyol yang waktu itu berlabuh di Tidore tahun 1521, disusul dengan bahasa Inggris, dan yang terakhir bangsa Belanda yang mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Bangsa-bangsa Eropa itu melakukan penjelajahan di samudra
Itu karena didorong oleh beberapa faktor. Ada 4 faktor yang mendorong mereka untuk menjelajahi samudra di Indonesia. Yang pertama, atau samudra di dunia. Yang pertama, mereka ingin mencari kekayaan atau gold. Yang kedua, ingin menyebarkan agama atau gospel. Ketiga, ingin mencari kejayaan atau glory. Dan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikenal dengan 3G. Gold, glory, dan gospel. Yang pertama, mereka ingin mencari kekayaan atau gold. Dari mana anak-anak? Dari merampas rempah-rempah atau cengkeh tadi yang harganya itu seharga emas. Rempah-rempah ini digunakan sebagai industri untuk membuat obat-obatan dan juga bumbu masak. Bayangkan anak-anak, harga rempah waktu itu seharga emas, sungguh sangat berharga. Kemudian alasan yang kedua yaitu ingin menyebarkan agama atau gospel. Ini adalah misi khusus bangsa Eropa menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Ini mereka anggap sebagai tugas suci yang harus mereka laksanakan. Tugas ini dipelopori oleh bangsa Portugis. Gold, gospel, dan yang ketiga yaitu glory, yaitu mencari kejayaan. Negara karena bangsa Eropa itu memiliki sebuah keyakinan bahwa negara yang punya banyak tanah jajahan adalah negara yang jaya, atau dalam bahasa Inggrisnya jaya itu adalah glory. Oleh karena itu, bangsa Eropa dengan sekuat tenaga mereka berlomba-lomba mencari tanah jajahan, mencari tanah seluas-luasnya untuk mereka jajah, sehingga mereka bisa dianggap oleh bangsa di dunia itu sebagai bangsa yang jaya dan kuat. Selanjutnya, yang keempat yaitu adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti telah ditemukannya atau dibuat kapal yang mampu mengarungi samudra yang sangat luas. Kemudian ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Mesiu ini seperti bubuk yang bisa dibuat sebagai bahan baku membuat senjata. Dan ditemukannya kompas sebagai petunjuk arah, sehingga tidak diperlukan lagi seperti bintang untuk menunjukkan arahnya. Nah, cengkeh tadi ternyata yang menjadi salah satu alasan bangsa Eropa menjajah Indonesia. Tahukah bagaimana pengolahan cengkeh sehingga bisa dimanfaatkan? Cengkeh itu setelah matang, kemudian dipetik. Kemudian setelah dipetik, cengkeh kemudian dikeringkan sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Dari cengkeh yang awalnya berbentuk basah menjadi kering, terjadilah perubahan wujud benda. Anak-anak tahu bahwa wujud benda itu ada 3, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Masing-masing ketiga wujud benda ini memiliki ciri-cirinya. Kalian dulu di kelas 2 pernah mengidentifikasi ciri-ciri dari masing-masing benda tersebut. Coba sekarang kalian cari lagi, apa saja ciri-ciri masing-masing benda tersebut? Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.